شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah di waktu duha ini kita akan membahas tema tentang apa judulnya? Muamalah diridhoi. Masya Allah, muamalah yang diridhoi oleh Allah, sukses dunia akhirat. Berarti ada pembahasan muamalah diridhoi Allah. Kemudian keduanya, bagian keduanya, sebab suksesan dunia akhirat. Sebuah muamalah diridhoi Allah yang ditetapkan oleh para ulama fikih, para fuqaha kaum muslimin, yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi dan athar para salafus saleh, yaitu bila terpenuhi rukun dan syarat serta tidak ada mani', maka transaksi itu sah. Kalau transaksi itu sah, niscaya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita pahami apa itu rukun, apa saja syarat, apa saja mani' penghalangnya. Kalau sholat rukunnya apa? Niat sudah rukun sholat, apalagi takbiratul ihram, apalagi baca Al-Fatihah, baca doa istiftah, rukun atau tidak? Tidak, berarti bisa di skip. Setelah itu baca Al-Fatihah, baca surat di rakaat ke-1 dan ke-2, rukun apa tidak? Bisa di skip berarti. Bisa. Cepat antum salat paling itu. Orang 10 menit, antum 10 detik mungkin selesai. Ya. Apa yang menjadi landasan Anda mengatakan ini rukun dan tidak? Dikenal dalam hadis musii'us shalah, ya, di mana salah seorang sahabat Nabi masuk ke masjid Nabi SAW, lalu datang ke Nabi mengucapkan salam. Kata Nabi, "Shalli wa innaka lam tusalli." Salat, ulang lagi salatmu, engkau belum salat. Padahal tadi dia sudah melakukan gerakan salat, tapi Nabi tidak mengakui itu salat. Lalu dia salat lagi, diulang lagi, datang lagi, kata Nabi, "Shalli la innaka lam tusalli." Ulang lagi salatmu, kamu belum salat. Sampai 3 kali dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsin ghaira hadza." Saya tidak bisa lagi salat kecuali seperti itu. Jangankan 3, 100 disuruh pun seperti itu juga. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan, dikenal hadis ini dengan musii'us shalah, hadis yang bila itu dilakukan salat Anda sah. Minimalis, sangat gampang sekali. Dan Rasulullah mengatakan, bila engkau ingin salat fataqawwal, maka bersucilah.
wastaqbil qiblah, dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu rukun, bersuci menghadap kiblat. Kemudian Rasulullah suruh dia bertakbir dan bertakbirlah. Kemudian Rasulullah tidak mengajarkan istiftah di hadis itu, langsung mengatakan waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ya, bacalah apa yang kau bisa dalam Al-Quran, di antaranya Fatihah, gampang. Kemudian Rasulullah mengatakan waqra' hatta tatma'inna raki'a, ruku sampai ada tumanina, tenang. Kalau ruku sendiri, rukuin sendiri, ruku sendiri tidak sah, rukunya dan sholatnya tidak sah. Kemudian Rasulullah wa'tadil hatta tatma'inna qa'iman, bangkitlah kemudian diam sejenak, bangkit langsung sujud tidak sah, dinamakan dengan tumanina. Dan seterusnya sampai salam, itu minimalis sholat, gampang. Ya, yang bacaan cuma tadi hanya Al-Fatihah, itu yang rukun. Kalau jual beli, apa rukunnya? Ada pelaku, kemudian ada objek, kemudian pelaku subjeknya. Ada pelaku bukan subjeknya, kemudian ada objek yang ditransaksikan, kemudian ada akadnya, ijab dan qabul. Ya, pelakunya syaratnya apa saja? Ada syarat Islam? Tidak, hanya balik berakal. Ya, balik berakal, balik sampai umur tertentu. Ada tanda-tandanya, kalau tidak ada tanda-tandanya umur 15 tahun Hijriah. Ada perbedaan itu. Perempuan kalau tanda-tanda dengan haid, laki-laki dengan mimpi basah, itu dia sudah balik. Kemudian berakal, balik tapi nggak ngerti transaksi, bodoh atau apa namanya, ya tidak cakap transaksi, gampang dia dibohongin, tidak rushd, ini juga tidak sah. Itu syarat pelaku. Syarat objeknya barang yang dipertukarkan, barang yang halal. Barang yang haram tidak sah diperjualbelikan. Haram karena zatnya, bisa jadi haram manfaatnya. Haram zatnya berarti najis, darah, kemudian darah haram diperjualbelikan. Emang ada jual beli darah? Nggak tahu ya. Apa namanya? Ada bagian dari darah, walaupun darah manusia, darah hewan sembelihan, diambil, apa nama darahnya? Bagian darah itu apa namanya? Plasma darah. Dipisahkan dari darah, ada plasmanya, itu mengandung protein tinggi. Itu dalam beberapa riset digunakan untuk industri makanan, pengganti putih telur, pengganti susu dan lain-lainnya, karena lebih murah. Ya iyalah, darah kan murah, tinggal beli di RPH. Putih susu, putih telur mahal, ya, digunakan secara luas. Begitu juga gelatin babi, enzim babi,
lemak babi digunakan secara luas, itu haram diperjualbelikan, najis. Bisa jadi tidak najis zatnya, tapi manfaatnya merusak, manfaatnya diharamkan. Contoh, tembakau najis. Fungsinya untuk apa tembakau itu? Yang paling besar rokok. Obat-obatan iya ada, tapi 0,00% yang digunakan untuk obat-obatan pestisida. 99,99 adalah untuk rokok. Ya, maka ini manfaatnya haram. Karena semua dokter di dunia dan mewajibkan setiap negara produsen rokok menuliskan rokok membunuhmu. Itu artinya dia menjual alat pembunuh manusia. Tapi beredar bebas atau tidak? Anak kecil pun bisa disuruh bapaknya pergi ke warung beli alat pembunuh. Ya, bagi Anda yang punya toko, punya warung yang jualan alat pembunuh, ini haram uangnya. Berarti tidak akan diridhoi oleh Allah. Rezekinya Anda tidak akan diridhoi oleh Allah. Karena orang mendapatkan alat pembunuh, Anda dapat uang. Adil lah itu. Gratis saja sudah berdosa Anda. Apa ini dapat uang, sedangkan pembelinya akan bunuh diri. Maka tidak akan pernah sukses Anda di dunia dan akhirat bila mendapatkan uang atas kematian orang lain. Begitu juga karyawan dan seterusnya yang terlibat di rokok tersebut, pemegang sahamnya, pembeli saham perusahaan-perusahaan tersebut, itu tidak akan pernah sukses dia di dunia dan di akhirat dari hartanya. Mungkin dia kaya, bahkan termasuk 10 orang kaya di dunia pemilik perusahaan rokok itu. Iya, tapi tanyakan kepada dia, tenang tak hidupnya, bahagia tidak hidupnya? Saya tidak pernah tanya, tapi bisa dipastikan dia jawab tidak. Karena setiap hari orang berobat ke rumah sakit, efek dari produksi dia dapat keuntungan banyak, orang masuk rumah sakit. Apalagi makanan yang mengandung formalin, ya, luas digunakan formalin, boraks, ya. Formalin digunakan untuk apa biasanya? Pengawet apa? Itu di rumah sakit, pengawet mayat. Kalau di dapur makanan untuk apa? Ikan, untuk pengawet mayat ikan. Ya. Sebetulnya ada yang sehat, yaitu frozen atau freezer, cuman biayanya mahal. Kapal tangkap ikan itu kan dia melaut bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan. Ikan yang dibawanya ke daratan masih segar. Kalau kapalnya profesional, dia punya freezer dalamnya, dapat tangkapan, masuk ke dalam freezer, membeku. Kalau kapal nelayannya tidak punya peralatan itu dan
biasanya mereka beli drum-drum formalin, direndam dalam formalin sehingga sampai sebulan 15 hari itu tidak rusak. Saya bukan membuat Anda was-was, tapi mengingatkan orang-orang yang merusak manusia ini, para pelakunya, para distributornya, para penjualnya, sampai ke tangan orang pengguna akhir. Kalau dia tahu ikan itu adalah ikan berformalin, tidak halal dia menjualnya kepada siapapun. Karena kalau dia sampaikan ini berformalin Bu, gratisan aja ikannya, kira-kira ada ibu-ibu istri-istri Anda yang mau beli? Enggak. Sekarang dia bayar uang, dapat ikan berformalin, ya, maka tidak akan berkah hidup penjualnya. Maka bila Anda bagian dari penjual ini, distributor ini, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Anda menyebabkan kaum muslimin mendapat sakit kronis, kanker dan segala macam penyakit akibat makan, akibat mereka mengkonsumsi formalin tadi, pengawet mayat. Allah tidak akan membiarkan orang yang zalim. Anda juga pasti akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla siksaan yang lebih berat dari itu. Terkadang para nelayan itu tidak tahu. Saya pernah di salah satu daerah, situ banyak nelayan. Kajian saya tanyakan bahwa ikan berformalin, betulkah Bapak-Bapak? Ada berapa juta? Betul Ustaz. Kami melaut bawa formalin, beli 1 drum, 2 drum. Ya, berarti dia tidak merasa bahwa ini satu hal yang merusak manusia. Dianggap ini standar operasional prosedur untuk tangkap ikan agar ikan bisa dijual lagi. Tidak adanya edukasi dan sosialisasi ke mereka, efeknya ke orang banyak, ya. Maka ini perlu kita sampaikan pada diri kita, kepada kaum muslimin tersebut, agar mereka bertakwa kepada Allah, karena pasti hidup mereka tidak akan tenang di dunia, apalagi di akhirat. Memang kalau Anda tidak tahu, tidak ada dosanya menyebabkan orang rusak? Enggak. Kalau orang umpamanya Anda tidak tahu tidur di atas tempat tidur yang di atas, qadarullah Anda jatuh ke bawah, qadarullah di bawah ada yang tidur, dihimpit oleh Anda dan dia mati. Anda tahu apa tidak ini? Indah, Anda tidur. Bahkan sampai orang mati, Anda masih tidur juga di atas orang mati itu. Ketika Anda bangun, orang mati. Padahal penyebab kematiannya adalah Anda. Berdosa apa tidak? Kepada Allah tidak ada dosanya, tapi kepada manusia ada sanksinya. Bayar dia 100 ekor unta, ya. Dikisos tidak, dia tidak sengaja. Sama Anda bawa mobil, kecepatan Anda normal, tidak zigzag jalan Anda, tahu-tahu ada nyebrang orang, ketabrak, ya. Berdosa tidak, karena tidak ada kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan, ada motor lawan arah, sengaja Anda halangin dan dia yang nabrak Anda. Memang secara hukum legalnya Anda tidak salah, yang salah dia, ya. Tapi kalau ada niat kesengajaan, padahal bisa Anda menepi
ke kanan atau ke kiri, tapi Anda sengaja nggak bergerak dan dia kecepatannya tinggi lawan arah, Anda berdosa atas itu. Bisa dipahami? Ya, walau yang salah adalah dia. Maka ini perlunya kita ingatkan kaum muslimin agar hidup mereka diberkahi Allah, mendapatkan ketenangan dengan rezeki, dan harta yang didapatkan itu bisa mereka bawa beribadah kepada Allah, bisa menenteramkan dirinya dan membantu banyak kaum muslimin. Tapi kalau didapatkan dengan cara yang haram, yang tidak diridhai oleh Allah, tidak akan pernah membahagiakan dirinya. Bahkan dinafkahkan untuk anak istri pun sering bikin ribut di rumah, anak jadi sakit, sering ke rumah sakit dan seterusnya, karena Anda mendapatkan harta dengan cara membuat kaum muslimin sakit. Maka bagian dari keadilan Allah, Allah berikan anak Anda juga sakit. Ya. Maka karena itu kalau Anda jual, Anda belanja, Anda lihat ikannya tidak didekati oleh lalat, yang bagian lain lalat dekat, Anda atau istri Anda atau ibu-ibu sampaikan ke abang-abang penjualnya, "Abang, ini ikan aman, ikan basah ini aman bu, nggak apa-apa, dia ini matanya segala macam, yakin nggak ada formalin?" Kalau dia tahu, bang, kalau abang tahu, jujur aja, jangan dijual, nanti abang kena dosa. Emang abang mau ikan berformalin ini dimakan anak abang? Kalau tidak mau, anak kaum muslimin, anak konsumen Anda sakitin juga tidak boleh. Sekedar nasihatin, dia mau dengar alhamdulillah, Anda mendengar urusan dia. Tapi Anda membiarkannya tahu, ya, diam aja dan tidak pernah beli, ya, beritahu ke orang lain, kasihan si abangnya, tidak pernah laku ikan basahnya. Tapi kalau Anda sebutkan, Anda sampaikan, semoga dia takut kepada Allah dan dia cari rezeki yang halal. Biasakan amar ma'ruf nahi munkar, tujuannya sayang kepada orang yang kita dakwah itu, bukan membencinya. Pengalaman saya masuk pasar setelah sholat subuh, beli sayur, ya, uang saya bayarkan, sayur saya ambil, itu uang saya. Ibu itu pukul-pukul ke sayur-sayuran yang lain. Itu pengalaman semua. Tapi dinasihatin tidak pedagangnya. Saya nasihatin si ibunya, "Ibu, itu syirik." Kira-kira jawabannya apa? Enggak pak, saya tahu kok rezeki saya dari Allah ini gini aja pak. Iya, gini itu kan gak ada hubungan dengan rezeki. Saya jelaskan sedikit. Allah, Nabi-Nya tidak pernah menyuruh, secara trik marketing pun tidak ada di bangku kuliah. Tidak ada jurnal yang menyatakan trik marketing adalah transaksi pertama uangnya pukulkan ke barang. Kalau Anda punya toko retail, capek Anda, semua segitu Anda pukulin. Sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah, tidak juga melalui riset secara ilmiah manusia, dan diyakini bisa mendatangkan rezeki, berarti Anda meyakini rezeki Anda bukan dari Allah. Anda meyakini ada yang memberikan, yang mampu mempunyai takdir menentukan rezeki Anda dengan cara itu.
berarti Anda mensyirikatkan Allah. Iya Pak, nanti gak sekali lagi. Ya, begitu ya ikhwan. Jika ada naruh foto segala macam, pasang raja di tempat dagangannya, sampaikan. Dia dengar alhamdulillah, enggak dia dengar, Anda sudah berpahala. Ini bentuk sayang kita kepada mereka. Memang Anda mau mereka dibakar oleh Allah karena perbuatan mereka tadi. Mereka juga tidak mau, tapi namanya tersesat, jangan mau apa boleh buat. Sama orang lagi bingung jalan, tak motornya tak ke kanan, tak ke kiri, tak lurus, tak terbalik, bingung dia. Anda biarkan aja, tuh bingung, pergi aja gitu. Samperin apa tidak? Hah? Kalau Anda ingin pahala, samperin, mau kemana? Yang mau nyebar ke situ Sumarekon, Azhar, oh itu lurus aja, nanti ada putaran, putar balik, belok kiri, pertama jalan kiri, nanti masjidnya sebelah kiri itu. Dapat Anda pahala. Duduk dia 2-3 menit, masih duduk dia di kajian, pahala Anda dapat. Daripada Anda cerita orang turun bengong itu mana ya. Biasakan ya ikhwan, ini bentuk kasih sayang kita ketika kita diberikan ilmu oleh Allah untuk mengingatkan orang-orang jahil. Mereka tidak tahu, seperti yang tadi, tidak tahu dia formalin merusak, tidak tahu dia boraks itu merusak. Dia belajar sampai SMA, iya, tapi waktu belajarnya lebih banyak tidurnya daripada bangunnya. Boraks itu apa, tidak tahu dia. Yang penting bakso dikasih borak kenyal, lontong dikasih borak kenyal, enak dimakan. Saya tidak menyatakan semua bakso dan semua lontong pakai borak ya. Saya hanya kasus ceritakan orang yang menggunakan itu. Kalau Anda tahu berasa sepertinya kenyal ada boraknya ini. Biasanya kalau lontong atau ketupat itu berasnya pecah-pecah kan ya. Nah, ketika dipotong pecah-pecah berasnya kan ya. Ini enggak lengket banget kayak di lem. Ya, perlu Anda ingatkan dia. Kasih borak ya Pak, Mang, Bobi, apa itu borak? Ya untuk supaya lengket begini. Entah tuh tahu, cuman ada cairan saya beli di toko itu, saya tambahin jadi enak begini kata dia. Kan dia tidak tahu berarti. Dia dapat informasi dari orang seperti itu, dia lakukan. Dan itu seperti yang saya katakan, terkadang orang yang mengajarkan itu tujuannya ingin merusak. Iri dia melihat dagangan orang ini, produk orang ini bagus, diusulkannya macam-macam, dengan begitu nanti tersebar isu, kemudian hancur barangnya, dagangannya. Di suatu daerah ada hasil minyak asiri mirip dengan solar, bentuknya mirip, tapi harganya per kilonya bisa 1 juta rupiah. Solar tidak ada 1 juta rupiah kan ya. Solar paling mahal sekarang 30.000 per liter, yang paling mahal. Yang murah 8.000 dapat. Kalau dicampur dengan itu naik 1 juta, kan untung banyak kan ya. Itu orang-orang kampung yang lugu, ada yang nunjukin campur soal nggak ketahuan kok sama pembelinya, sama pengumpulnya. Ya. Lalu mungkin wallahu a'lam pengumpul juga
Yang nyampein itu, lalu kata dia, barang saya ditolak jika saya jual ke distributor besar di kota. Katanya dicampur solar ini. Karena itu saya tidak mau beli punya kalian kecuali harganya 100.000, 10% dari harga awalnya. Ya orang daripada nggak dapat uang ya, mereka maunya jual 100.000 per kilo, padahal harga normalnya 1 juta per kilo. Kadang niat mereka seperti itu. Maka perlunya Anda amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyelamatkan dia. Bila dia tetap melakukan kecurangan dalam perniagaannya, selain rugi dia di dunia, di akhirat bisa dipastikan sangat rugi lagi. Ya, ini baru berapa syarat ini? Halal, zatnya, manfaatnya pun halal, barangnya bisa diserah terimakan, barangnya bermanfaat, ada, bisa terterimakan dan menjadi miliknya. Kapan barang menjadi milik seseorang yang berdagang? Dengan dibeli dengan akad dan diterima, walau belum dibayar sudah menjadi miliknya. Kalau ada pedagang, Anda datang kepada dia beli beras rojo lele 100 kilo, stoknya kurang, hanya 40 kilo, atau karung 345. Tadi ya boleh saya jual 100 kilo dengan harga namanya 1.300.000. Ini 40 kilo bawa dulu, nanti siang sisanya 60 kilo saya antar ke rumah. Ada di tokonya, berarti ada apa tidak? Tidak. Di gudangnya ada? Tidak. Paling dia telepon distributornya, ada rojo lele stok di Anda, atau ke temannya pedagang yang lain ada 60 ada, 600 pun ada di saya. Ya udah, saya beli 100 kilo dengan harga 1.200.000, ya kata dia. Lalu yang 60 tadi diantarnya siang. Sah jual belinya ini? Sah atau tidak? Penjual beras ini ketika dia jual, yang 60 kilo sudah milik dia atau belum? Lalu dia jualkan, sah atau tidak? Tidak. Lalu bagaimana agar halal tadi? Yang dia katakan yang ada baru 40 kilo. Kalau ini bisa saya transaksikan. Kalau yang 60 kilo nanti siang saya transaksikan. Saya bayar sekarang aja bang, daripada uangnya kepake. Yang 60 kilo kali 13.000 berarti berapa itu? 700 sekian ribu lah ya. Ini boleh kepake, ini saya bayarnya 1,3 semuanya. Ini yang 40 kilo saya jual selesai, ya, 40 kilo kali 13.000 sekian. Ini saya terima uangnya 400.000 sekian. Yang sisanya ini titipan saja di saya ya Pak. Saya pinjam dulu aja, ya. Kalau nanti Bapak tidak jadi, walaupun stoknya sudah ada siang nanti, tidak ada masalah. Kalau Bapak jadi, kita baru berakad, saya antar ke rumah Bapak. Nah sekarang boleh atau tidak? Belum lagi, kan belum dijual. Ya boleh, tapi belum jual beli kan? Belum. Kamu baru pinjam uang. Anda belilah, Anda minta supaya antar, Anda bayar. Setelah itu baru Anda telepon,
Pak, ini yang 60 kilo sudah ready, Bapak jadi beli? Jadi, ya udah, harganya sesuai Pak dengan harga yang Bapak depositkan uangnya ke saya. Ya boleh, tidak apa-apa, saya antar ke Bapak. Ya Bapak, baru halal. Jelas? Alhamdulillah. Boleh jelas? Alhamdulillah. Itu rukun dan syarat. Tidak ada mani', tidak ada hal yang penghalang untuk keabsahan akad. Tidak mengandung usul riba, tidak mengandung kezaliman, tidak mengandung gharar, ketidakjelasan. Kezaliman di antara seperti tadi, barang cacat, barang tidak sesuai dengan, barang rusak, barang basi, barang expire, dan seterusnya. Ya, maka atau barang bagus dijual mahal dari harga pasar. Ya, ini pembeli ketipu akan menjadi tidak sah, terzalimi dia. Ya, ini yang kezaliman. Bisa jadi gharar, tidak jelas barangnya. Ya, ibu silakan bawa hadiah masing-masing berkisar antara 50.000 sampai 70.000 hadiahnya. Bungkus, dalam bungkusan nanti kita tukar kado. Jelas apa yang diperjual. Ini jual beli atau tukar kado? Hah? Tukar kado apa jual beli? Yang tidak bawa kado dapat tukaran enggak? Jual beli enggak? Kalau hadiah seperti Anda buat walimahan resepsi pernikahan, Anda undang kaum muslimin, apakah yang boleh makan hanya yang bawa amplop dan kado? Enggak kan ya? Tapi kalau hanya makan, yang boleh makan hanya bawa amplop dan kado, ini jual beli namanya ini. Jadi gharar ini, karena dibungkus, dia bungkus dalam bungkusan atau dalam amplop. Ternyata di amplopnya hanya 50.000, dia 3 orang. Ya, all you can eat malah lama dari situ. Ini rugi. Tapi karena angkatnya bukan jual beli, mereka yang punya rumah, punya hajatan memberikan hadiah makan, Anda yang diundang memberikan hadiah, maka boleh tertutup. Kembali ke tukar kado tadi. Berarti yang tidak bawa kado lah dapat. Berarti intinya tukar menukar ini. Kalau dinyatakan ibu-ibu yang kelas wali murid yang kelas A, hari ini silakan kasih hadiah ke wali murid kelas B. Ini boleh tertutup. Nanti di awal tahun belajar, kelas wali murid kelas B yang mau ngasih ke orang tua wali kelas A, tidak ada masalah. Nggak ngasih pun tidak apa-apa. Anda apa ini perlu bertukar hadiah. Tapi yang nggak ngasih, nggak bawa, nggak dapat tukaran, ini berarti jual beli. Dan barangnya tertutup atau terlihat? Tertutup. Ini tidak jelas. Ini mengandung unsur gharar. Wabillahi taufiq. Coba pertanyaan silakan. Rajin orang Bekasi ya nulis. Masya Allah. Ustaz, ada pembiayaan dari salah satu bank syariah disebut untuk jenis akadnya murabahah, ijarah, musyarakah. Pertanyaannya, di tabel simulasi pembiayaan tersebut ada selisih dari pokok pinjamannya.
walaupun pakai jenis akad tersebut di atas. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap ada unsur ribanya? Ya, bank syariah, kalau saya cerita tentang teori dahulu, secara teorinya tidak ada pinjaman. Kalau dia memberikan uang, berarti tidak boleh berlebih pengembaliannya. Pinjamkan 100 juta, ya bayar 100 juta. Kalau ada kelebihan namanya riba. Itu yang dilakukan bank konvensional. Secara teori, bank syariah akadnya jual beli, sewa menyewa atau kerjasama. Murabahah jual beli. Jual beli barang harus dimiliki terlebih dahulu oleh lembaga keuangan. Seperti jual beras tadi, dimiliki dulu, dikuasai, baru ada akad jual beli. Dalam akad jual belinya, bila nasabah terlambat membayar cicilan pembelian barang tidak tunai, tidak boleh dikenakan pertambahan dalam bentuk penalti, karena itu pertambahan dari utang dan itu menjadi riba. Ini yang sering dilanggar oleh bank syariah. Bila ada pembiayaan, tidak ada yang bebas dari penalti tadi. Ya, kalau Anda minta untuk tidak ada penalti dan terlambat, silahkan cara lain yang sesuai dengan syariat, seperti objek jaminan dieksekusi dan diambil oleh bank dari hasil penjualan objek jaminan untuk mengambil haknya, itu silakan. Adapun menambahkan tidak boleh. Jadi konsepnya bukan pinjaman, tapi jual beli barang itu murabahah. Kalau ijarah jual beli jasa. Kalau musyarakah kerjasama para pihak. Kalau perusahaan butuh modal kerja, bekerja mereka ada dan tenaga mereka ada, pengelolaannya, tapi kurang. Ya, harusnya bank syariah memberikan dana kekurangannya dan dia ikut, kalau untung dapat bagi hasil modalnya dipakai, kalau rugi dia ikut menanggung kerugian bila proyek itu mengalami kerugian sebesar porsi dana yang dia setorkan. Namanya sebuah usaha butuh pendanaan 10 miliar karena dia mendapatkan proyek dengan 10 miliar. Lalu perusahaan ini dapat proyek ini punya dana sekitar 3 miliar. Kurangnya berapa? 7. Datang dia ke bank syariah, namanya akad kerjasama atau musyarakah. Secara teorinya bank syariah mengatakan, yaudah, kami 7 miliar, kamu 3 miliar, dan kamu yang kerja, kamu kena yang dapat proyek. Ya, kalau terjadi kerugian, kami kan porsinya 70%, kami tanggung 70%, kamu 30%. Kalau untung 50-50, karena kamu yang kerja, kami kan tidak kerja. Untung bapaknya 10 miliar, setelah modal masing-masing kembali 3 dan 7, 10 itu dibagi 5 miliar untuk yang dapat proyek, 5 miliar untuk bank syariah pemodal. Bila terjadi kerugian 70-30, itu yang secara teorinya yang halal. Tapi prakteknya biasanya bank syariah tidak mau rugi. Kalau seandainya rugi, minimal kata mereka kembalikan pokok modal
investasinya. Itu tidak bisa. Kalau dia tidak mau rugi, tidak boleh dapat untung. Ya, kalau dia mau untung, tidak mau rugi, namanya riba. Ya, wabillahi taufiq. Pengurus masjid, apakah boleh zakat mal digunakan untuk beli alat prasarana, meja dan kursi untuk madrasah diniyah yang ada di masjid kami? Karena kalau pakai iuran anak-anak tidak mencukupi, hanya cukup untuk mukafaah atau tunjangan guru. Berapa lama waktunya pengurus menyimpan uang zakat mal tersebut? Jazakallahu khairan. Aturan perundang-undangan zakat tidak boleh dikelola, diambil dan diterima oleh DKM masjid, kecuali bila mereka berinduk, berafiliasi ke Basnas desa, kelurahan atau kecamatan atau kota, atau kelas yang swasta, lembaga amil zakat. Karena kalau melalui lembaga ini yang berizin negara itu ada auditnya, ada audit keuangannya dari Kementerian Agama. Kalau masjid siapa yang mau audit? Enggak ada. Karena itu dilarang oleh pemerintah. Dan penggunaannya pun ada aturannya, pendistribusiannya. Pertanyaannya, bolehkah untuk beli kursi dan meja belajar anak madrasah? Mana lebih? Antum kenapa nggak ada kursi dan meja di sini? Kenapa hanya anak MDA ini kasih kursi dan meja? Bapak-bapak ini butuh kursi, anak-anak atau bapak? Bapak mana ada yang dikasih kursi? Anak-anak yang dikasih kursi dan meja. Ya. Anak-anak di masa Nabi SAW, di masa Khulafaur Rasyidin, nggak ada pakai kursi-kursian. Namakan bentuknya halaqah. Sampai sekarang di Masjid Nabi, di Masjid Haram, anak-anak belajar menghafal Quran dan lain-lainnya, itu nggak ada pakai kursi. Ya. Karena zakat itu untuk orang, bukan untuk barang. Kursi meja orang, barang itu. Kalau untuk gaji gurunya silakan. Karena infak dari anak tidak cukup, ya, gurunya tidak mendapatkan gaji yang layak, boleh diambilkan dari zakat, masuk fi sabilillah. Kalau gurunya miskin, dua kategorinya, masuk juga dia fakir dan miskin. Wabillahi taufiq. Kami 7 bersaudara, orang tua sudah meninggal. Satu-satunya peninggalan satu rumah. Sebelum meninggal, dia berwasiat kalau rumah tersebut akan diberikan kepada adik bungsu kami, dengan alasan adik bungsu sudah merawat ibu. Pertanyaan, apakah boleh Pak Ustaz wasiat diberikan kepada ahli waris sementara saudara yang lain tidak dapat? Ini wasiatnya batil. Nabi mengatakan, wa'atu kulladhi haqqin haqqahu ala wasiyatan waris. Wasiat kepada ahli waris itu hukumnya batil, batal. Kata Nabi langsung membatalkannya, melanggar aturan firman Allah. Mereka semuanya dapat hak waris. Lagian anak merawat orang tua tujuannya agar minta imbalan kah, atau
lillahi ta'ala. Allah ta'ala kan, kecuali dia ngomong ke abang-abangnya, saudara-saudarinya, Pak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, Anda semua kan sibuk semua dengan rumah tangga Anda dan keluarga Anda. Itu takdir yang tidak bisa kita tolak. Ini nggak ada yang merawat ayah dan bunda yang sudah tua dan sakit-sakitan. Saya mau merawat, tapi saya juga butuh biaya hidup untuk saya dan anak-anak saya. Kalau Anda mau gaji saya dengan UMR aja, saya siap all out untuk merawat orang tua. Kalau mereka bilang kita juga pas-pasan, ambil aja dah, nanti kalau warisan ambil aja harta orang tua, kamu dapat lebih. Nah itu jelas. Adapun dengan cara tadi, maka tidak boleh. Jelas. Apakah uang zakat fitrah yang terkumpul jika melebihi target penerima, sisanya bisa dijadikan infak ke penerima? Misal beras 4 liter dan uang infaknya 30.000 ke setiap penerima zakat. Sedekah boleh, tapi kalau zakat ada aturannya. Kalau Anda berikan 4 liter, itu belum berlebih untuk para mustahik. Hak mustahik itu adalah menutupi selisih antara kebutuhan pokok dengan harta yang didapat. Umpamanya dia gaji 3 juta per bulan. Kebutuhan pokok mulai dari sewa rumah, makan, minum, dan seterusnya, yang kalau tidak terpenuhi dia akan mati. Ya, itu 4 juta. Gaji tadi berapa? 3 juta. Berapa minusnya? 1 juta per bulan. Berapa dia berhak menerima zakat setahun? Kali 12 juta. Tadi 4 liter baru berapa itu? Hah? 4 liter 50.000 kan ya? Masih berhak dia 11.950.000. Kalau sudah dapat dia 12 juta, baik dalam bentuk beras atau uang, baru haram dia menerima zakat dan sedekah. Hadiah boleh. Jelas. Kadang kita merasa ngasih fitrah 2 lebih kayaknya untuk dia. Nah, masih kurang kok untuk dia itu. 100 fitrah Anda pun mungkin masih kurang buat dia. Jangan cuma 2 fitrah. Afwan Ustaz, ya. Bagaimana dengan transaksi menggunakan kris dari M-Banking ketika mengisi kotak infak dalam masjid? Kotak infak ke kris boleh, tidak ada masalah. Ya, apakah boleh menikmati diskon cashback dari layanan e-wallet seperti GoFi, OVO, ShopeePay, bukan yang kredit, PayLater dan lain-lainnya? Ini pertanyaan baru. Ya. Sepertinya kalau ada kajian lagi janganlah pakai tema-tema langsung kita jawab segini. Belum habis. Ya, dengan e-wallet dan dengan kartu debit, kalau pihak memberikan diskon, merchant pilih-pilih, pedagangnya pilih-pilih beri diskon, itu berarti betulkah pedagang yang ngasih diskon atau si e-walletnya? E-wallet dan banknya
ya, berarti nanti dia tagihkan. Yang memberi diskon hakikatnya adalah perusahaan e-walletnya atau bank penerbit kartu debitnya. Itu manfaat namanya, itu riba. Wabillahi taufiq. Bagaimana cara pembayaran zakat kalau Ramadan tahun ini emas sampai 85 gram, terus Syawal bertambah lagi 10 gram, Zulhijjah tambah lagi 10 gram. Apakah pembayaran zakat tahun depan digabung ke bulan Ramadan semua? Apakah tabungan dan emas digabung jumlahnya untuk mencapai nisab? Ya, semuanya digabung bulan Ramadan tahun depan untuk memudahkan Anda. Ya, tapi kalau Anda tidak mau, saya setiap masuk saya buat haulnya masing-masing, boleh, ada masalah. Tapi kan capek. Ini 10 gram kapan? Zulhijjah kah atau Muharram? Ya, Muharramnya tanggal 1 atau tanggal 2, kan bikin ribet. Kalau di Ramadan tahun depan maju, berarti maju boleh, tidak boleh itu mundur. Teman saya ada pesanan barang senilai 50 juta. Dari pesanan itu dia untung 10 juta. Kemudian teman saya menawarkan kerjasama modal 50 juta, nanti saya dapat komisi 5 juta. Apakah ini halal? Uang 5 juta dikasih ke saya bersama modal 50 juta jika pesanan selesai. Karena saya tidak punya uang sebanyak itu, kemudian saya menawarkan ke kakak saya kerjasama modal 50 juta, komisi 2 juta. Apakah ini boleh? Apa itu kerjasama 50 juta, komisi 5 juta? Apa maksudnya? Store uang saya 50 juta, saya putar dalam bentuk usaha, nanti setiap bulan saya kasih 5 juta. Kalau seperti itu, ini murni riba dan murni judi. Ya, siapa yang memastikan usahanya untung terus? Kalau usahanya rugi, dia tetap bayar 5 juta per bulan. Kayak ini riba. Lalu dia pinjam uang kakaknya 50 juta dengan komisi 2 juta per bulan. Itulah Anda kerja bank riba seperti itu. Dia terima uang dari nasabah, dia bayarkan komisi atau bunga 2%, lalu uang dipinjamkan kepada nasabah pembiayaan yang butuh dana dengan bunga 13%. Dapat dia 11%, nasabah dapat cuma 2%. Anda adalah bank konvensional, kakak Anda nasabahnya, sedangkan tempat itu adalah pemberi bunganya. Tiga-tiganya pelaku riba. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan memaafkan kesalahan kita. Jangan lakukan lagi. Yang halalnya bagaimana? Yang halalnya tentu Anda lihat usahanya bagus atau tidak. Bagaimana menentukan suatu usaha bagus? Yang punya usaha tadi dia bilang usaha saya bagus, ini ikut dia. Laba bagi hasil per bulannya kadang 10%, kadang 20%, kadang 30%. Bagaimana menentukan bagus dan tidaknya? Lihat laporan keuangannya selama berapa lama? Sebulan? 3 bulan cukup? Biasanya setahun 2 tahun. Lihat laporan keuangannya selama 2 tahun. Laporan keuangan bukan dia yang buat, yang sudah diaudit oleh
kantor akuntan publik KAP. Ya, kalau dia bisa aja dia buat sendiri. Kalau menunjukkan modal awalnya dari 50 juta, sekarang valuasi asetnya, tambah barang semuanya nilainya sudah, tadi modal awal 50 juta ya, sekarang sudah 500 juta. Ini bagus apa tidak? Bagus, dalam 2 tahun kenaikannya 1000%. Anda lihat lagi apa transaksinya halal apa tidak. Iya bagus, tapi transaksinya haram. Oh, Anda ikut? Anda. Lalu Anda lihat ada transaksi jual beli barang dan jasa. Kalau Anda tidak tahu, Anda tanyakanlah ke ahlinya. Ustaz, jual beli ini caranya seperti ini, jual beli jasa seperti ini, halal apa tidak? Kalau Ustaz memberikan arahan tidak, minta dia untuk mau memperbaiki akadnya. Saya mau invest, tapi perbaiki ini salah. Kalau kau perbaiki nanti saya lihat, baru saya mau invest. Kalau dia mau, Anda lihat sudah benar, Anda tanyakan ke Ustaz lagi, udah halal, barulah Anda katakan saya mau invest. Ini valuasi usahamu tadi kan sudah 500 juta kan ya, saya mau ikut dengan dana 250 juta. Berarti Anda punya saham berapa? 33%. Dia punya 66,6%. Ya, nanti kalau rugi saya betul 33,6, betul kan ya? Anda kan sepertiga, dia 2/3 kan ya? Kan jadinya 750 kan? 550 kan 66, 2/3, 250 dan 150 sepertiga, 33%. Nanti kamu kelola setelah akhir tahun, kita lihat pembukuannya, kita hitung dari 750 juta jadi berapa, bersihnya, netnya berapa. Itu yang kita bagi, karena kamu yang mengelola, kamu selain 66 dapat lagi 20%, karena kamu yang mengelola, berarti menjadi 86. Saya sisanya 14%, karena Anda nggak mengelola kan, hanya Anda uang saja. 14% setahun dari laba bersih, bukan dari besaran uang Anda 250. Bisa jadi itu sama besarnya dengan uang Anda 100% kalau dengan modal yang Anda stok. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, tapi dia laba net profit, laba bersih. Bisa dipahami? Kalau rugi, saya menanggung 33, Anda 66. Jelas? Itu halal. Apakah BPJS Ketenagakerjaan saat ini halal? Uang iuran BPJS Ketenagakerjaan itu kan diwajibkan oleh negara, oleh Dinas Ketenagakerjaan, ya atau tidak? Walaupun dia haram, Anda mau apa?
bisa Anda lawan? Anda. Kalau Anda katakan saya mau bekerja yang tidak pakai BPJS Ketenagakerjaan, apa itu usahanya? Dagang. Tapi kalau Anda punya karyawan 5 orang, wajib nggak ini karyawan ikutkan ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan? Wajib. Ya, bisa lagi ada lepas. Tidak ada. Kalau gitu karyawan saya 2 orang aja. Boleh? Boleh. Wajib ketenagakerjaan? Tidak. Tapi nggak bakal besar usaha Anda. Karena bila sudah diwajibkan oleh pemerintah, maka hukumnya Anda tidak berdosa. Tapi ketika Anda mendapatkan klaim, Anda hitunglah uang Anda. Dia ini dikembangkan dana ini dengan cara didepositokan ke bank pemerintahan dengan cara deposito yang haram. Maka yang uang Anda tetap halal, pengembangannya yang haram. Ketika Anda terima, ambil yang uang Anda, dana pengembangannya berikan kepada fakir miskin atau fasilitas umum. Saya dulu take over KPR dari Bank Konven ke Bank Syariah dengan niat tinggalkan riba, menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. Tapi saat akad di Bank Syariah ada denda keterlambatan pembayaran dan dendanya tidak bisa dihilangkan. Karena kurangnya ilmu dan kurang bertanya, pertanyaannya, bagaimana hukum akad take over tersebut? Jika ada denda keterlambatan riba, apakah saya harus melunasi utang tersebut dan bertobat? Iya, setiap orang berdosa besar harus berhenti. Caranya lunasi utang, jangan lanjutkan, dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah harus take over kredit ke orang lain? Jangan, jual cash aja. Pihak A membeli rumah dari B. Pihak A memberikan DP 10 juta pada B. Pada saat tanggal pelunasan ditentukan, A membatalkan keinginan membeli rumah dari B dan minta kembalian uang DP. Pihak B tidak mau memberikan pengembalian DP karena uang sudah dipakai. Bagaimana hukumnya uang tersebut, dan apakah kezaliman pada hal ini? Uang DP hilang hangus oleh halal. Ya. Pihak A tidak ada, pihak B tidak ada keharusan mengambil kembali rumah itu. Yang bisa dilakukan oleh A, jual ke pihak yang lain. Pihak B hanya mau tahu sisa pembayaran. Anda nggak mau beli, jual ke pihak lain. Kalau tujuannya untung, Anda dapat untung. Bayar sisa pembayaran ke A, ke B tadi. Mana aja ke pemilik pertama. Bila rugi, ya tetap Anda bayar sesuai kesepakatan Anda dengan pihak penjual pertama. Anak saya 2 orang, usia di atas 20 tahun. Bolehkah saya menghibahkan harta, rumah atau kendaraan? Adakah syarat-syaratnya? Jazakallahu khairan. Boleh Anda menghibahkan emas, tabungan, rumah, kendaraan, ya, dengan syarat Anda adil kepada anak-anak Anda, semuanya dikasih sama. Satu dapat 100 juta, yang lain itu dapat 100 juta. Ya, satu dapat rumah, yang dapat rumah dengan nilai yang sama. Satu dapat kendaraan, yang lain juga semuanya harus dapat dengan nilai yang sama.
Bila tidak ada yang terkurang, maka Anda seorang orang tua yang zalim, di akhirat akan Anda bertanggungjawab di hadapan Allah. Di kampung saya rokok itu sudah dianggap budaya. Memang kalau budaya dihalal begitu. Di kampung yang lain syirik dianggap budaya, menjadi halal. Di kampung barat sono zina dianggap budaya. Di daerah sono lagi mabuk minum khamar budaya mereka. Mereka bilang kami kalau tak mabuk tak bisa kami hidup. Jika kita berkunjung ke orang tua atau yang dituakan, yang pertama kali ditanyakan rokoknya. Anda berkunjung diminta dipajak, Anda rokoknya mana? Gitu. Bilang ke dia rokok dah ada, uang ada. Kalau mau uang ini 100.000, kalau rokok dah ada. Saya punya rokok, ya udah nggak jadi dah uangnya. Kira-kira dia mau 100.000 atau mau rokok? Tidak tahu saya. Subhanallah. Kalau tidak bawa atau tidak ngasih rokok dianggap tidak hormat. Ini tukang pala ini. Bukan orang dituakan. Tukang pala bayar pakai rokok. Kalau kita ngasih uang pun bilangnya uang rokok. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Kadang ada uang rokok, saya pakai kris saja bayarnya. Allah Subhanahu. Orang tua membagikan hibah hartanya kepada siapa saja yang dikehendakinya sebelum meninggal. Boleh dia memberikan hibah kepada siapa saja, bukan sebelum meninggal, bukan dalam kondisi sakit berat. Kalau dokter memvonis ini sakitnya berat, maka itu hibahnya tidak sah melebihi 1/3. Ya, karena dia sakit berat. Apa namanya sakit berat? Tentu yang ingin apa sekarang? Dia sakit berat, sembuh kecil kemungkinan lagi. Apa yang diinginkannya? Amal soleh, modalnya menghadap Allah, karena dia 70% sudah mau menghadap Allah. Tentu sekarang yang akan dibawa persiapannya kan ya. Persiapan yang paling gampang apa? Persiapan yang paling gampang dengan harta. Bersedekah, berwakaf, ngasih infak, ngasih itu, ngasih beliin mushaf segala macam. Tentu yang dapat dampak negatif siapa? Ahli waris. Ya. Maka karena itu syariat membuat aturan tidak boleh lebih dari 1/3. Di bawah 1/3 silakan. Ya, kata dia tanah yang ini saya wakafkan untuk bangun masjid. Tanah yang ini saya wakafkan untuk pemakaman orang-orang yang sholat 5 waktu gratis di sana.
Hanya kalau mau bayar uang perawatan penggalian makam, yang lainnya gratis. Ya, tentu itu yang akan dilakukannya, tapi dapat mudarat banyak. Maka syariat membuat aturan hibahnya hanya boleh sepertiga. Bagaimana hukumnya saat membeli barang? Ketika mau bayar, tidak langsung memberikan uangnya, tapi kita ambil dulu di rumah, sehingga ada renggang waktu beberapa menit. Apakah pembayarannya halal? Jangankan beberapa menit, bayar sebulan depan, 2 bulan depan pun boleh. Yang tidak boleh itu kalau komoditas ribawi. Kalau Anda tukar uang, beli emas, beli perak, beli dolar, itu ia harus ya dan biadin, tidak boleh ada jeda antara akad dan serah terima objek. Ini pertanyaan terakhir, sisanya tanggung jawab panitia. Saya punya usaha jual beli tanah. Setelah saya beli, dikaplingkan. Satu kapling saya jual 100 juta dalam jangka setahun, dalam jangka 5 tahun. Setiap bulannya dicicil, tapi sudah 5 tahun tidak lunas, yang dibayarkan hanya 40 juta. Saya kasih keringanan, hanya bayar 60 juta saja. Tinggal tambahi 20 juta, tapi dengan catatan 1 tahun ini dilunasi. Setelah itu 1 tahun yang 20 juta itu juga tidak dilunasi. Akhirnya saya kembalikan lagi harganya ke 100 juta. Apakah saya berdosa seperti itu, Ustaz? Iya, berdosa. Tadi sudah turun 60, naik lagi 100 juta. Ya. Yang boleh Anda lakukan sekarang, bila dia belum lunasi dan sudah jatuh tempo 60 juta tadi, maka Anda boleh menjualkannya ke pihak ketiga cash. Mungkin terjual 80 atau 70. Ya, Anda ambil sisa hak Anda dari 60, berapa tadi? 20. Sisanya berapa ada sisanya lagi? 60, Anda ambil 20, sisa 40 kasih ke dia. Untuk dia ya, sudah punya tanah sekian tahun, kemudian uang kembali 40 juga. Kalau terjual 80, Anda ambil 20, sisanya 60. Untuk dia 20, sudah mangkrak masih untung. Alhamdulillah, itu yang boleh. Adapun dengan cara seperti tadi, tidak ada hak Anda untuk menaikkan kembali. Ya, menurunkan boleh, menaikkan tidak boleh. Semoga bermanfaat waktu yang kita gunakan mempelajari syariat Allah dengan membaca dan mendengar bertanya jawab. Semoga bukan untuk kita mendapatkan